Kitab ini merupakan kitab risalah. Risalah itu apa? Kitab yang sangat kecil tapi penting. Saya susun kitab ini menjadi 4 fasal, 4 bab wa khotimatin dan 4 akhiran. Jadi kitab yang saya baca ini Uqudul Lijan ini merupakan kitab yang sangat kecil. Ada 4 bab. Kalau dilihat dari halamannya ini ada 22 halaman. Kecil sekali. Istri berhak mendapatkan mu'nah, biaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Amma ba'du, anapun sakwise ma taqaddam ai ba'dal basmalati tegese sakwise maca basmalah walhamdalati lan hamdalah wassalati wassalam lan maca sholawat salam fahadihi moko utawi iki ail hadiratu tegese barang kang hadir fiddihni ing dalam ati iku risalatun risalah. Meneruskan pelajaran yang kemarin, amma ba'du, sesudah Kiai Musonib ai ba'dal basmalati walhamdalah membaca basmalah, membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kiai Musannif pengarang kitab ini menjelaskan fahadhihi ail hadirati fid dihni risalatun. Kitab ini merupakan kitab risalah. Risalah itu apa? Kitabun shaghirun jiddan. Kitab yang sangat kecil. Muhimmatun tapi penting. Rattatuha ai hadhihi maksumatan ala arba'ati fusulin. Saya susun kitab ini menjadi 4 fasal, 4 bab wa khotimatin dan 4 akhiran. Jadi kitab yang saya baca ini Uqudul Lijan ini merupakan kitab yang sangat kecil. Ada 4 bab. Kalau dilihat dari halamannya ini ada 22 halaman. Kecil sekali, ini mungkin nanti 1 tahun sudah hatam. Lek istiqomah iso hatam. Plus sing nerangno ojo kakean cerita. Lek sing nerangno kakean cerita ngajini sak baris ceritane 10 baris ya ora mung setahun iso-iso 2 tahun luwe-luwe banyol pisan iso 3 tahun niki. Mangkane kok panjenengan elingaken lek aku kakean cerita cegaten. Lek cerita Pak ojo ndek masjid ndek jaba kono ora apa-apa. Ora usah dibahasani kula lek bahasane malah bingung aku. Dielingno, ora usah kakean cerita, lek cerita aja ndek masjid, ndek jaba, ndek terminal kono. Masjid kanggo ngaji. Dadi insyaallah iki 1 tahun hatam. Pokok mang iku istiqomah lan kakean cerita. Pun.
Al-faslul awal fi bayani huquqiz zaujati. Fasal yang pertama, bab yang pertama ini menerangkan tentang hak-haknya istri, al-wajibati ala zauji, dan kewajiban seorang suami. Kitab ini modelnya ada kalanya satu bab ini langsung diterangkan secara utuh, secara lengkap. Tapi kitab ini tidak begitu modelnya. Beberapa bab ini dijelaskan. Di sini kan ada 4 bab, ini dijelaskan. Kemudian sesudah bab yang terakhir baru menerangkan satu persatu. Jadi 4 bab ini diterangkan bab apa saja, setelah selesai baru diterangkan satu persatu. Ini modelnya kitab ini seperti itu. Ada lagi modelnya seperti tadi, satu bab ini diterangkan secara utuh, setelah selesai baru bab yang kedua. Bab yang pertama ini menerangkan tentang hak-haknya istri, kewajiban-kewajiban suami. Wahia husnul usrati. Kewajiban suami, hak-haknya istri yang pertama adalah husnul usrati. Seorang suami harus mempergauli, harus memperlakukan istri dengan baik. Apakah kita itu sudah memperlakukan istri dengan baik? Apakah perlakuan kita kepada istri menurut kita baik? Apakah itu baik menurut syariat? Nanti jawabannya ada. Yang kedua, wa mu'natuz zaujati. Ini haknya istri. Istri berhak mendapatkan mu'nah, biaya, mendapatkan nafkah. Ini kewajiban suami, haknya seorang istri. Apakah nafkah yang diberikan kita kepada istri ini sesuai dengan kitab atau belum? Soalnya ini, ono wong lanang iku ngekei dhuwit kanggo tuku kelambi sing wedok iki ben taun, ben riyaya dikei dhuwit kanggo tuku kelambi. Tapi ngekei alat-alat perangkat sholat ini 5 tahun pisan. Dadi dikei dhuwit kanggo roko, kanggo tuku sajadah, kanggo tuku iket 5 tahun pisan. Lek tuku kelambi ben taun, iki sesuai ambek kitab apa ora? Mangke ono jawabane. Wa mahruha lan mahar, ini haknya istri. Ini wis mari niki. Lek wis rabi berarti wis dikai mahar. Meskipun mahar iki ana sing tempo. Wal qasmi, dan menggilir istri. Ini bagi suami-suami yang istrinya lebih dari 1. Harus adil. Engko sing ayu tok, sing wakeh, sing gak pati ayu sedino, seminggu sedino. Sing ayu, wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadat wa sunnatiya walau ghaira muakkadatin. Haknya istri, kewajiban suami, seterusnya istri berhak menerima ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh istri. Ini kewajiban suami ini. Jadi ketika istri tidak mengerti akan suatu ilmu, maka suami harus memberikan ilmu kepada istrinya. Kalau suaminya tidak bisa, maka suami harus mendatangkan ustadz untuk mengajari istrinya. Kalau suami tidak mampu mendatangkan ustadz, nekak notok lek gak disakoni ya kan gak penak. Sementara kanggo nyangoni ustadz orang duwe, yo istri suruh berangkat ke masjid untuk mendengarkan pengajian. Bahkan kalau suami tidak mengizinkan, istri tetap budal di masjid, tidak berdosa. Wa mimma yata'allaku bil haidi. Kewajiban suami, haknya istri adalah selanjutnya,
istri juga harus menerima ilmu tentang haid, tentang darah nifas, darah istihadhah, darah haid. Ini istri harus tahu. Kalau suami tidak tahu, ya maka harus tadi itu, mendatangkan seorang ustadz. Bagaimana caranya istri ketika mengeluarkan darah istihadhah, apakah itu darah putih atau darah kuning dan lain sebagainya, harus tahu itu. Kenapa? Karena tidak semua darah itu namanya haid. Ada darah istihadhah ini meskipun keluar darah wajib sholat. Caranya harus tahu. Ini tugas suami, haknya seorang istri. Wa min wujubi ta'atihi fima laisa bimaksiatin. Istri juga harus mendapatkan ilmu tentang wajibnya istri taat kepada suami. Diwurui, istri harus sami'na wa ata'na kepada sang suami. Ini haknya istri, harus mendapatkan ilmu semacam itu. Al-Faslu Tsani yang nomor 2, bab yang nomor 2, fi bayani huquqiz zauji al-wajibati ala zaujah. Hak-haknya suami, kewajibannya istri. Wahia ta'atuz zauji fi ghairi maksiatin. Hak-haknya suami, kewajibannya istri. Ini istri harus manut kepada suami, harus sami'na wa ata'na kepada suami. Kongkon ngalor yo ngaloro, kongkon ngidul yo ngidul. Asalkan fi ghairi maksiatin, tidak dalam rangka melakukan maksiat. Tadi kudu manut. Sing lanang menging gak usah rono, yo gak usah rono. Bahkan nanti ada keterangan seorang istri ketika dilarang oleh suaminya untuk iyadatul marid, abah ibunya, istri harus mau. Bahkan ketika suami melarang istrinya untuk takziah kepada orang tuanya yang mati, istri juga harus mau. Nanti di belakang ada. Pokoknya tidak dalam rangka melakukan maksiat. Wa husnul mu'asyarati, haknya suami, kewajiban istri selanjutnya husnul mu'asyarah. Istri harus melakukan, harus memperlakukan suami dengan baik. Ojo gawe sembrono suami ini. Diperlakukan dengan baik. Ojo dikongkoni tok. Wa taslimu nafsiha ilaihi. Hak-haknya suami selanjutnya, istri harus menyerahkan jiwa raganya kepada suami. Kudu gelem, kudu siap. Ora kudu bengi tok, awan pun ya kudu siap. Sekarang musim haji, banyak orang bicara masalah haji. 65 ke atas tidak boleh haji. Ada lagi yang bicara masalah haji akbar. Haji akbar. Apalah arti haji akbar kalau sesudah haji tidak ada perubahan yang signifikan? Dadi kudune wong iku lak sadurunge haji, umpama salate bolong-bolong, marini haji ya kudu gak oleh bolong-bolong. Sadurunge haji qobliyah ba'diyah gak tau dilakoni, marini haji ya kudu dilakoni. Sadurunge haji panjenengan-panjenengan dadi petinju, marini haji ya ojo jadi petinju. Maksudnya ya apa petinju? Petinju kan gegem, tangane gegem. Al-meditu al-bahilu, marini haji ya ojo jadi petinju. Sadurunge haji ibu-ibu dikongkon bojo, dijak bojo, engkak-engkuk, saksik marini haji ya kudu langsung sigap. Iki jenenge taslimu nafsiha ilahi, menyerahkan jiwa raga untuk sang suami. Wa mulazamatul baiti, hak-haknya suami, kewajiban istri selanjutnya, istri harus diam di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana.
Itu maksudnya bagaimana nanti di belakang ada. Karena modelnya kitab begini, disebutkan bab secara keseluruhan baru satu persatu nanti diterangkan. Kemudian wasiyanatu nafsiha min antuti'a firasahu wairahu. Kewajiban istri, haknya suami, istri harus menjaga dirinya min antuti'a firasahu wairahu, dari memasukkan orang lain ke tempat tidurnya. Kasarannya yo selingkuh lah, melakukan cinta segitiga, itu tidak boleh. Mungkin istri-istri dulunya dipaksa nikahnya dengan si A, kemudian berhubung dipaksa dia masih ada orang lain di dalam hatinya. Ini jangan sampai kisah Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi terjadi kepada panjenengan. Jangan. Makanya wong wedok iku menang nolak, wong lanang menang milih. Dadi lek encene gak srek yo tolakan gak apa-apa. Tapi ojo akehan nolak, engko dadi perawan tuwek. Wong lanang yo ngono, menang milih. Kalau perempuan itu sudah dinikah orang lain, yo cari yang lain. Ndak usah mengatakan ku tunggu jandamu. Lapo sampai ngono kok gering setruk sampean. Golek liyane mawon. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin min li syai'in min badaniha walau wajha wa kaffaiha. Seorang istri juga harus membikin satir bagaimana sekiranya badannya tidak kelihatan orang lain, bahkan walau wajhaha, meskipun wajahnya, wa kafaiha, dan telapak tangannya. Ini sulit dipraktekkan, tapi meskipun sulit jangan sampai kita mengatakan itu halal. Kenapa kok begitu? Idin nadharu ilaihima haramun. Karena orang laki-laki lain melihat wajah seorang perempuan, melihat telapak tangan seorang perempuan, hukumnya haram. Walau ma'antifa'is syahwati, meskipun tidak ada syahwat, tetap haram. Aku ndelok wong wedok sing wis tuwa, wis gak nyahwati, apa halal? Oh boten, tetap haram. Wal fitnati, meskipun aman dari syahwat. Aku ndelok tanggoku dhewe dempet, ya tetap haram. Panjenengan ojo sudon nang aku lho. Wah iki kitabe kereng iki. Iki aliran apa? Aliran liberal iki. Ojo ngono, iki karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ahli sunnah wal jamaah, kakek daripada Hadratus Syekh Wakil Presiden Indonesia Al-Bantani. Bukan Syiah, bukan yang lain. Idin nadharu ilaihima haramun. Melihat wajah, melihat telapak tangan, hukumnya haram meskipun tidak ada syahwat, meskipun aman dari fitnah. Terusannya haknya suami, kewajiban istri, watarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajah. Seorang istri tidak boleh menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Ora oleh iku. Suaminya hasilnya 1 hari 1 malam 50.000. Kok sampean menuntut 75.000, itu tidak boleh. Atau menuntut pengeluaran tenaga yang lebih. Seorang istri punya suami, suaminya kurus kering, penghasilannya ya sakmono, kok mbek sampean kongkon nebang, ya gak kuat. Dadi duwe bojo eman-eman. Kuwate sakmono ya sakmono, ojo njaluk lebih dari itu. Ndak boleh, ini haknya suami, kewajiban istri. Wa ta'affufuha an ta'awuli ma yaksibuhu minal malil haram. Haknya suami, kewajiban istri
istri ini harus menjaga dirinya dari barang-barang yang haram. Berkaitan dengan tadi kemampuan suami, 1 hari 1 malam 50.000, ojo nuntut lebih. Wong sampean iku dadi anu kok dadi bendahara, mbok yo sekali-kali nyodet korupsi titik-titik gak apa-apa. Iki ojo sampai ngono. Dadi kudu nerimo keadaan suami zahiron wa batinan. Wa adamu kadzbiha ala haidiha wujudan wangkitoan. Seorang istri, ini haknya suami, kewajiban istri. Seorang istri harus jujur apakah dia itu haid atau tidak haid. Kudu jujur nang bojone, nang sing lanang. Engko panjenengan nyon sewu ijak turu bareng gak gelem, ojo turu bareng aku haid. Padahal ora. Saking kesel. Lha wong ngono-ngonoane ora tambah kesel tapi malah ngilangi kesel. Tadi dijak turu bareng gak gelem, akhirnya gawe-gawe cerita lek dek iku haid. Ndak boleh itu. Wujudan wangkitoan, baik itu lagi haid atau sudah haid. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi